kok kejem banget ibu kota gue pikir kan. Lah gokil loh. Gue udah dapat offer tapi Kok kayak gini iya, gitu. terus gue Ini pakai ijazah loh. Iya makanya terus kan orang dengan harga segitu gue dapat ngajar sebulan, terus gue mikir lah ngajar sebulan itu aja nutup bensin motor gue mayan lah, kerja kayak gini udah dari pagi sampai sore, terus gue waduh begini ya rasanya ya, gue agak kayak terus? iya baik saya pertimbangkan. Ini anak baru belum di training udah dikirim. Jamu kantor ya. Iya, gue pulang ke Manggar tuh gue kayak, Mbak bisa nggak aku nggak usah ke total dulu lagi. Tolong. Lain kali makanya lu kalau ke kantor itu Iya, pakai helm hijau. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Iya. Sabah al-khair. Selamat malam. Terpantau ini ya. Habis berbuka kayaknya. Terpantau habis berbuka puasa. Kita Ini berbuka dengan yang harum ini. apa tuh namanya? Pin? Pucua. Pucua. Cua. Ya, dan Pucua harum. dengan ada peye. Ya, kita menemukan Bakala Indomaret di sini ternyata punya supply Peye yang yang jos boleh ya. punya kan? Iya. Boleh punya. Harganya berapa, Vin? 8 dirham. 8 ya. Wah, ini harus boleh nih dimarketin. Yoi, 8 dirham alias berapa rupiah? 32.000. Yap. Ya, cocok lah. Cocok lah. Gua ambil dulu. Lumayan seger kayaknya nih malam ini. Apa kisah? Ya kan tadi di kantor udah ini, kalau Apa? lagi bulan puasa kerja cuma 6 sampai jam. jam 2 Ya, betul. untuk oknum-oknum kantor tertentu ya. Iya. Jadi untungnya jadi kayak sekitaran jam 3 tuh udah agak tenang gitu loh. Oke, udah gak ada gangguan ya. Udah gak kayak di guys. pasar lah. Iya. Karena kan tenaga juga udah mulai turun. Ya kan, energi buat bentak-bentak gitu udah habis. Itu dia. Cuma emang anehnya di kantor gua malah Makin semangat. beberapa malah makin teriak-teriaknya makin kenceng kalau bulan puasa. Oh gitu guys. Wow. Malah makin marah-marah. Gokil sih, mungkin dia sahurnya inilah. Energetik ya. Yoi. Yoi. Bagus deh. Oke. Berbicara tentang marah-marah, Berbicara tentang marah-marah. Apa yang mau edisi kita flashback kali ya. obrolkan Edisi flashback lagi? kali ini ya. Yes. Kemarin kita sempat ngobrolin itu kan apa? Proses awal-awal nyari kerja. Oh ya, yang gua udah ada penyakit gatal-gatal segala macam Iya, kan. udah sampai itu ya ke tahap sana. Iya. Nah, berarti sembuh dong. Pas akhirnya dapat Sembuh, kerja. setelah dapat kerja langsung sehat walafiat, waktu itu alhamdulillah. Periode lu dari nyari nyebar-nyebar Sampai akhirnya ada panggilan pertama tuh berapa lama tak? Kalau lu ingat. Gua bukan panggilan pertama, gua mau nyebutnya bener-bener offering pertama deh. Oke, tapi kalau panggilan ada nggak? Ada. Oh, panggilan tuh maksudnya kategori interview gini-gini Iya, ya? interview dan segala macam, tapi kan nggak lolos kan. Oke. Jadi gua mau bilang offering pertama deh. Oke, sampai titik masuk offer pertama, kalau lu bisa ingat ada berapa kali mungkin lu udah ngelakuin interview, tes? Berapa kalinya gue lupa ya. Yang jelas itu Periodenya di jenjang deh. waktu hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Hampir ya. Mungkin Itu 1 sampai tahun, over 1 tahun 3 bulan. Sampai offer pertama ya? Sampai offer pertama. Oke. Sampai offer pertama. Selama itu loh, Vin. Oke, itu tadi sih. Gua offer pertama itu 6 bulan dari gua nyari kerja. Karena gua nyari kerja pas di semester udah skripsi kan. Iya. Nah, kita kan jenjang cari kerjanya kalau kemarin kita bahas kan juga beda. Iya. Gue baru mulai bener-bener getol tuh setelah lulus, setelah wisuda. Iya. Gua Baru mau dibilang mulai new nyari-nyari. restart juga Enggak juga sebenarnya. enggak, karena budaya di kampus gua udah kayak gitu. I Sebelum see. lulus sudah, bahkan kayaknya teman-teman gue yang di ITB Lebih dulu lagi. iya pas skripsi lagi udah kerja. Oh. Banyak tuh yang kayak gitu. Oke. Beberapa teman di Sperry juga mereka tuh belum lulus, lagi tahun ya? Iya, lagi skripsi. Oke. Terus udah langsung di offer kerja dan ternyata bisa, gue juga baru tahu, oh ternyata boleh kayak gini. Oke. Nah, offer pertama gue tuh setelah 6 bulan gue nyari-nyari, gue lulus kuliah. Hah? Terus ini salah satu yang berproses cepet juga, ini di Panasonic.
Oh, oke, Waktu oke. itu di daerah Kelapa 2 tuh gue inget. Terus Ntar lu, di Panasonic nih di mana ya? Di pabriknya? pabrik ya. Oh, oke. Jadi dia nyuplai AC, kipas angin itu semua lah. Oke, Jadi pabrik ha, ha. manufacturingnya lah di Ha, Kelapa ha. 2 tuh ada. Hmm. Terus kan gue apply sana sini kan. Hmm. Dulu kayaknya belum begitu itunya deh dari LinkedIn. Jadi itu kayaknya gue seingat gue dari website Pas- kampus deh. Atau lu ngedrop CV jangan-jangan Iya. di. Enggak, kalau yang drop CV gue yakin banget tuh gue spesifik ke oil and gas waktu drop CV. Oke. Terus? Nah kalau yang ini kayaknya dari website kampus deh. Nah terus akhirnya gue ke sono interview kan biasa ada berapa tahap kan. Ya. Terus, tapi dia cepet, kalau nggak salah hari ketiganya tuh udah kayak Offering. Langsung ketemu interview HR. sama HR, Hmm. interview usernya udah segala macam. Hmm. Terus habis itu gue bilang ini gue tinggal nunggu wisudanya, tinggal nunggu surat ya. Apa sih kalau kita lulus ijazah, tinggal nunggu Ijazah. Terus habis itu datanglah HR-nya kan ngomong. Di situ tuh pertama kali gue ngeliat di offer kayak resmi. Oh, oke. Jadi ini nggak by email, waktu itu langsung. Surat ya. Iya. Oke. Terus habis itu HR-nya pembukaannya gini. Sebenarnya kualifikasi kamu ketinggian katanya. Gimana ketinggian, orang gua nggak punya pengalaman Orang pekerjaan kan. terus, Orang baru mau lulus. Apa tinggi badan gua apa gimana sih maksudnya ketinggian gitu kan. terus. Karena setahu gua Panasonic juga pada pakai seragam gitu kan. Jadi gua kayak maksudnya apa ya? Nah, terus pas dikasih lihat, iya kamu ketinggian karena sebenarnya Dia nyarinya D3. iya loh cari itu D3. Nah, tapi kok lu di interview sampai akhir, maksudnya kan mereka harusnya nyeleksi dong. Kayaknya nah disitulah gua dulu kan Mereka tes kayaknya antara user ombak sama ya? user sama HR-nya tuh nggak ini. nggak sinkron. Heeh. Oke. Ya kalau namanya user kan maunya cari yang istilahnya yang siap kerja aja lah Iya, ya. Dia ha-ha, nggak terlalu seleksi administratif kan. Benar-benar. Semuanya di HR jadi kayak mereka nggak sinkron. Terus cuma kita mau ngeproses sama kamu gitu kan. Oke, Dan gue juga waktu itu kayak ya elah, yang penting gue kerja dulu. kan. Nah, itu maksud yang gue bilang, mungkin mereka juga tes Nah, ombak itu. aja nih anak butuh kerja kan. Terus habis itu gitu. ditawarin lah kan, set gitu. Terus gue lihat, lah sama mah gaji gue ngajar, Ya, ngajar ini, ngajar les itu ngajar kan. les. Sebenarnya gue ngajar les tiap hari gue ngajar les. Tapi cuma jam 5 sampai jam 9 malam. Iya. Jadi pagi sampai siang tuh gue Lu ya ngapain mabok-mabok lah ya, gitu kan. bisa jadi. Heeh. Nah cuma maksud gue kayak, "Dah, kok kejem banget ibu iya, kota gue pikir iya kan. Lah, gokil loh. Gue udah dapet offer tapi Kok kayak gini iya, gitu. terus gue Ini yang pakai ijazah loh. iya makanya terus kan orang dengan harga segitu gue dapat ngajar sebulan, terus gue mikir lah ngajar sebulan itu aja nutup bensin motor gue mayan lah, kerja kayak gini udah dari pagi sampai sore. Terus gue waduh begini ya rasanya ya, gue agak kayak Terus? iya baik saya pertimbangkan. Gue sempat nego kayak bu apakah ini ini nggak bisa tidak bisa. Terus gue dimarahin, saya sudah bilang kamu ketinggian. Lah, Orang ya ibu gimana? yang mau wawancara terus. saya gitu kan. Oh iya baik bu, saya pertimbangkan. Habis itu gue Terus, kabur, terus, gue gak pernah balik lagi. Habis itu gue benar-benar tadinya kan pas ngeplay tuh nggak ngelihat, yang penting dia perusahaannya kiblatnya ada teknik mesinnya nih. Gue nggak Lu pernah nggak ngelihat ngeliat kualifikasi ya? enggak, yang penting apply ya kan. Nah, Yang penting dapat kerja iya kalau gue. benar. Padahal lu udah ngajar, udah. Iya ternyata ya begitu ya. Ya udahlah. Ya udah. Demikian. Nah, Demikian. offer Itu pertama yang lu pertama. berarti apa? Gua offer pertama tuh adalah sesuatu yang nggak akan bisa gue lupakan sih sebenarnya. Offer pertama gue adalah Haliburton. Oh, Haliburton nih ya, Iya. 1,5 tahun ya. Yang di Balikpapan itu. Oke. Pada hari itu adalah hari dimana gue udah gue akhirnya kayak ya udahlah, kayaknya memang aku udah harus mulai membuka pikiran nih, nggak boleh yang kayak itu, pokoknya aku maunya Oil and gas doang gitu kan. Udahlah, kayaknya harus mulai coba nih. Gue bikin surat lamaran, gue ngeprint, gue masukin ke amplop coklat gitu. Oke. Dan gue udah siap mau Ngedrop ngedrop di CV dan Balikpapan mau tuh ngirim. sepanjang jalan Manggar ya. Ya kan banyak tuh Ya, perusahaan-perusahaan satu deret. gitu kan, satu deret gitu. Terus gue udah mau siap ngedrop ke situ, gue udah mau siap ngirim juga ke kantor pos. Bokap gue udah nyalain motor, gue udah bilang, "Pak, kita naik motoran aja." Kan mau ke arah Manggar kan. Kan yang lurus. Oke, bokap gue udah nyalain motor. Ke arah Bakso Toti kan. Iya. Gue ditelepon Mbak Ica HR. Mbak Ica tuh HR di Balikpapan ya. Iya. Oke. Dia bilang, kapan kamu siap medical, kamu keterima. Oh gitu.
Itu sesuatu yang gue pagi-pagi. nggak akan pernah lupa. Gue beneran udah rapi. Bukan gue udah nyetar, dia udah di motor. Tapi itu berapa lama dari tesnya tak? Kayaknya sebulan deh. Oke. Kayaknya sebulan setelah gue tes yang bener-bener terakhir. Karena Terakhir waktu itu. lo tes bareng-bareng itu temenan bareng lo udah pada masuk. Udah Oke. udah pada masuk gitu Ya. ceritanya. Karena memang begitu di Haliburton ya, gue gak tahu di yang perusahaan lain. Mereka suka nge-keep memang kan. Kayak yang ini kandidat nih tapi ayo udah deh nanti aja di-keep dulu gitu loh. Karena PSL-nya udah keisi. Bener. Nah ternyata setelah gue masuk, gue baru tahu kalau kandidat sebelumnya itu fail di medical check up. Oh oke. Terus kayak kita nggak usah ngetes orang lagi, orang kita punya kandidat nomor 2, langsung gue masuk gitu. Siapapun Anda, semoga sehat selalu ya. Tuh, Sehat walafiat. sehat walafiat. Gitu ceritanya. Terus Itu asli. Itu udah itu pengalaman. sampai nyokap aja kayak inget tanggal ya kalau nggak salah Iya, waktu itu ya. nyokap inget tanggal. Gue bahkan gak inget tanggalnya. Nyokap inget tanggalnya tuh. Dia sebutin tanggalnya. Gue gak inget tanggalnya. Itu terus Terus ya hari sih itu juga, pengalaman- hari itu juga lo ke Haliburton. Enggak, gua medcheck kalau nggak salah seminggu setelahnya. Jadi waktu ditelepon kan ditanya kapan bisa medcheck, gue bilang gue lagi halangan. Oke. Jadi gua nggak bisa terus sama mereka di schedulein minggu depannya. Oke. Terus nggak lama setelah itu udah langsung gue tanda tangan offer dan langsung masuk. Oke. Dan ini Haliburton Balikpapan memang. Balikpapan, benar. Di teleponnya ya. Mm-mm. Tapi lo tesnya nggak di Balikpapan kan? Gue sempet di Balikpapan pernah. Sempet sekali tes di Balikpapan. Jadi kayak mereka memang langsung, kita punya kandidat 2 posisi, kok nggak salah waktu itu buat di Balikpapan nih. Oke. Jadi yang di Jakarta udah selesai, terus gue dipanggil lagi di Balikpapan. Oke. Tapi berarti lo tesnya yang Jakarta. Yang di Trisakti, bukan? Bukan, gue tes di Tes mana terakhir ya? itu di mana? Di Bandung. Di Bandung kayaknya ya. Oke. Berarti lebih lama dari gua deh kayaknya tuh tak. Ya kan gue fail. Yang di Bandung. Iya kan fail dulu. Fail terus gue dipanggil lagi. Tapi filenya udah nyampe interview. Enggak, belum. Oh, tes tulis. Iya, Masa sih? Ada tes tulis, ada FGD. FGD. Oh, yang grup-grup gitu kali Oh. ya. Soalnya emang pas di grup itu kan mereka harus nyeleksi orang nih. Heeh. Mungkin lo agak gak kelihatan Iya, Iya. bisa jadi ya, bisa jadi. kemungkinan kan, kerumunan. Terus gue sempat masukin lokal lagi. Kayak gue sempat kayak gue sempat ngirim CV ke Sinta juga, mungkin dia juga masukin yang ke Balikpapan, mungkin bisa jadi karena Iya, benar. Sinta itu masuknya beda bulan aja kita. Ya. Dia di Desember akhir kok nggak salah. Di 2013 akhir. Either Desember atau November Desember kayaknya masih sekitar ada. itu. Gua kan Oktober. Gue di Maret. Beda Oke. 3 bulan kan? Iya. Nah itu. Iya, dia per 3 bulan gitu pada Ha-ha. masa itu. Nah gue masuknya di situ. Nah, terus pas lo nerima, udah nih udah kelar medcheck. Offer pertamanya itu lewat email atau lo datang ke kantor Balikpapan nih? Gua kayaknya kayak lewat email, terus habis itu gue ke kantor Balikpapan. Oke. Jadi di email lo udah lihat angkanya dulu kan? Gue udah lihat. Itu Gua lihat posisinya angkanya dulu. field engineer atau Enggak. langsung office? Enggak, dia langsung office. Oh, jadi dia langsung nyebutin engineer di Betul. office, wall planner langsung Betul, nyebutin. betul. Oke. Nah, lu sempet kaget nggak melihat harga diri lo di kertas itu? Sempet kaget, tapi kayak kaget gue ketutup dengan euforia gue keterima kerja. Oke. Dan perusahaan yang lu udah tahu Iya, bener. kiprahnya kan? Kiprahnya, jadi Ya. kayak selesai, nanti di dalam itu gue bisa bergeliat lah. Oke, betul. Gue berpikirnya kayak gitu. Karena lu udah dengar cerita juga Bener. dari orang-orang sebelumnya kan. Bener. Nah, kalau gua dapat di email kan. Terus Pas gua lihat ini waktu Haliburton ya? Haliburton. Terus Dapat di email kan. ngelihat basicnya dulu. Kan pertama gua lihat kok perusahaannya dulu. Oke. Wah, perusahaan bener nih gitu Iya. kan akhirnya gitu kan. Terus Wah, gitu kan ngasih tahu nyokap. Alhamdulillah nih mah ada yang alhamdulillah. Iya. Haleluya nih mah gitu kan. Kita di rumah kayak gitu memang. Oke. Haleluya nih mah Haliburton. Iya. Perusahaan apa itu? Helikopter kan? Bukan. Kan? Halilibur tetap on. Iyo. Itu kan tahunya pas masuk dah. Terus habis itu Terus? Haliburton ini mah perusahaan bener lah ini kayaknya gitu kan. Kayaknya pernah lihat aku gitu kan. Terus. Gue kan waktu itu
pengalaman gue cuma pas di PDSI aja kan. Di PDSI itu berapa engineer yang gue ketemu tuh Schlumberger. Jadi gue nggak pernah aware untuk cari tahu banget Halliburton. Jadi emang kayak kiblat gue kayak Schlumberger. Gue tes Schlumberger 3 kali kayaknya. Terus? Dibandingin Halliburton tuh kayak cuma sekali waktu itu nyoba ya. Nah terus gue kayak bener-bener ngikutin Schlumberger tes kampus di mana kan. Terus? Nah terus habis itu iya. Surabaya iya, Bandung iya. Biasalah kemakan. Iya tuh. Schlumberger masih mau nerima nggak? Terus gue ini lu lanjut dulu. Nah terus itu muncul lah kan di email udah kan. Terus scroll dulu belum scroll ya dulu gini krek gitu kan. Turunin mouse-nya sampailah ke soalnya ada kayak 5 halaman gitu gue ingat. Terus habis itu di mana tadi gajinya ya gitu kan. Gitu kan. Balik lagi ada di bawah pojok gitu kecil karena kan bahasa Indonesia bahasa Inggris sebenarnya. Iya betul. Gitu kan. Gue di bawah lah beda tipis sama di Panasonic. Lah cuman gue pikir. Itu kan basic tapi nah, kan lu gak baca. Gak tahu tak. Terus katanya gue gitu. Katanya perusahaan bener. Katanya engineer, katanya oil and gas. Iya. Apaan nih gitu kan gue kira. Cuman segini nih gitu. Sempet pula apa ini buat D3 gue kira. Ya takut ya trauma. Cari terus jabatannya gitu kan. Aduh gitu kan. Mah apa aku ngajar aja ya. Kamu nih udah sengklek kan nyokap. Udah terus kan perusahaannya udah benar, udah lihat dulu nanti gini. Enggak usah lah lihat. Oh iya ya udah deh. Terus akhirnya lu datang ke Cilandak. Udah, ya habis itu ya udahlah. Jadi gue benar-benar atas dasar iman aja nih. Karena gue nggak terima gitu. Karena gue belum waktu itu lu gak baca detail. Enggak, dia cuma nyebut angka basic doang tak. Oh gitu. Gak ada angka harian tuh gak ada. Oh gak ada. Lu tahu angka hariannya setelah masuk. Oke. Setelah masuk karena tiap PSL kan beda-beda. Iya benar. Nah jadi angka basic itu pun di bawah well planner semua di bawah itu semua. Ya emang. Ya itu makanya. Ya tapi kan lu dapat harian, gua ya kagak. Nah kan gua kagak tahu tak. Iya benar. Terus habis ya udah terus kayak ya udahlah dicobain dulu kan perusahaan bagus gitu kan. Nah terus gua gak ada senior waktu itu yang gue inget masuk di oil and gas khususnya di Halliburton. Senior lu maksudnya? Iya, karena kan zaman itu juga dulu orang update paling di Facebook ya. Bener. Nah cuman gue nggak juga perusahaan mana. Iya pet ya kan. Terus kan udah ke delete petnya. Iya. Kan? Terus ya udah akhirnya masuk. Terus? Udah tanda tangan offer segala macam ya udah modal udahlah. Kita lihat aja dulu kalau 3-4 bulan ambil pengalamannya aja terus nanti cari Slumber. Karena kalau Slumber secara basic itu jauh 3-5 kali lipat basic. Oh, really? Iya. Dan di mana hariannya lebih kecil kan? Lebih kecil. Ya. Tapi secara basic Baker udah pun segitu. Demikian. Jadi udah bikin kaget. Ya, Baker pun basicnya lebih besar, hariannya lebih kecil. Makanya Halliburton nih bisnis modelnya paling bagus. Memang. Dia mengencourage tenaga hariannya untuk kerja terus untuk menghabiskan jangan hari-hari. libur, kalian jangan istirahat ya. Ya udah. Nah begitu offer gua udah, akhirnya gua masuk ya udah tanda tangan aja. Terus kayaknya seminggu kemudian baru mulai induction. Baru udah gua ketemu yang jadi lain-lain. Jadi lu langsung begitu induction lu langsung bekerja secara sebenarnya. Gimana nih kalimat gua? Maksudnya role yang lu dikasih lu langsung diterjunin ke ini udah masuk ke ranah lapangan bekerja nih ya. Ini kan kita udah selesai nih cerita pengalaman kita kerja pertama dapat offer kan. Iya, Nah, pas gua kan induction secara di itunya kan field engineer ya kan. Nggak ada bahasa Indonesianya nggak sih? Ya field engineer aja dia udah kan. Jadi gue udah expect bakal langsung ke lapangan. Dan gue udah tahu lapangannya karena waktu gue KP kan kerja praktek di PDSI. Nah terus induction seminggu. Nah terus kebetulan angkatan gue itu ada waktu itu tamu kita di sini Karinka sama Jessica. Gue bertiga tuh masuk PSL drilling kan. Nah seminggu induction. Kayaknya waktu itu yang masuk Herling atau siapa lah koordinator. Terus dia kayak cap-cip-cup gitu. Oke, kita mau ngirim 2 cewek dulu yang ke Duri. Nanti yang satu lagi nunggu slot di Balikpapan. Ya udah akhirnya kayak
dia milihnya entah gimana lah, cap cip cup gitu. Akhirnya gue sama Yeyes. Oh sama Yeyes. Jadi cuma seminggu induction, minggu depannya gue udah terbang ke Duri. Oke, terus? Minggu depan terbang ke Duri. Di situ gue baru pas mau ke Duri itu ada senior gue anak teknik mesin. Oh, I see. Tapi bukan di Duri. Iya, tapi bukan di Haliburton kan? Di Haliburton. Oh, di Haliburton. Jadi gue punya 3 anak teknik mesin UI di situ. Oke. Ada namanya kan si Bang Rio, si beda Bang, PSL ya? Enggak, Sperry. Rio Hidayat. Loh, Terus Rio. Ya, teknik mesin UI. Oh. Baru lu manggil dia Bang? Iyalah. Kan 2008. Oh iya. Mesti gue manggil lu Mbak. Gue hajar lu. Kan Surabaya. terus habis itu? Nah terus si aduh gue lupa lagi namanya. Nih atlet tenis lah gue lupa. Terus lagi Bang Kuda namanya. Siapa? Kuda. Gue juga lupa nama aslinya siapa. Itu nama palsu yang pasti. Lupa gue siapa nama asli Bang Kuda nih. Oke. Udah 3 ini. Terus udah gue chat si Rio di Duri, si Bang atlet tenis ini di Supreme. Yang satu lagi itu di Total. Gue dulu ngejob sama Rio bukan di Duri, gue ngejob sama Rio di Total. Oke. Kayaknya dia udah kelar di Duri. Soalnya kita sempat lama di Duri 2-3 tahun bareng, baru dia offshore terus. Oke, karena gue beberapa kali, nggak maksudnya lebih dari 3 kali gue barengan sama Rio. Naik rig, oke. Nah udah, terus abis itu langsung ke Duri. Gue nyampe, besoknya langsung ke workshop. Kayaknya nggak berapa lama kok, nggak nyampe 3-4 hari langsung ke rig. Oh, langsung terjun kamu ya? Dikaryakan. Iya, ke sana. Tidak pernah pulang. Iya, kalau untuk pertama 3 bulan. Oke. Gue masuk Oktober kan, terus nggak boleh pulang 3 bulan. Terus gue nego karena gue nggak pernah meninggalkan Natal kan. Oke. Terus gue nego, gue cuma butuh Natal 2 hari. Habis itu gue balik lagi deh. Ya udah, akhirnya gue pulang 2 hari. Si Yeyes ngambil tahun baru. Oke. Nah, terus udah, habis itu lanjut terus dah. Oh, non-stop. Gokil ya, itulah makanya kan hebat nih dulu kawan kita nih kan. Gimana? Bagaimana dengan Anda? Kalau aku sebulan pertama aku jadi printer engineer. Printer engineer ya? Iya betul, itu mereka semua yang kasih nama. Karena waktu aku join pertama mau audit guys. Oke. Ya mau audit. Tahu gue. Dimana pada masanya audit semua harus di print, harus dijilid, diapain, harus nyari berkas harus nyari berkas segala macem. Saya yang bertugas langsung kayak, oh ada anak baru nih. Iya. Gue bisa bener-bener seharian di depan mesin printer sama fotokopian. Tugas paling mulia ya. Iya, udah itu sebulan. Soalnya koneksi suka terputus. Sama Bang David. Oh, oke. Ya. David Huta Barat ya. Yes, dia ada di situ. Jadi saksi hidupku. Baik. Itu dia. Sebulan tuh ya. Sebulan. Jadi apa itu software kita nggak tahu, ya kan? Apa tidak tahu. Pokoknya belajar dari pengalaman. Karena pas lo ngeprint kan lo baca. Oh iya betul. Apa itu dogleg? Apa itu? Gitu lihat dari situ ya. Ya, gitu. Jadi novel report apa semua di print karena mau audit. Oke. Gitu. Itu adalah tugas pertama. Jabatan pertamaku sebelum akhirnya ini namanya laptop dan ini software yang serah terima ya, kayaknya laptop sudah ada tapi kan nggak kepake. Iya. Serah terima printer dulu dari awal. Iya, gitu kan. Terus baru mulai belajarnya juga ya tahu sendiri lah. Belajarnya kan diajarin otodidak. Iya betul. Udah jelas, itu udah jelas sekali kita nanya kanan kiri, nanya sama mbak-mbak seniorku. Ada berapa banyak tak waktu lo masuk well planner sebelumnya? Yang senior ibaratnya maksud 3. gua berapa? Jadi sama lo 4? Sama gue 4. Tapi pada saat itu Mbak Sisi mau cabut. Gue lupa, kayaknya gue gak nyampe setahun deh Mbak Sisi cabut. Jadi ada gue, Mbak Vita, Mbak Sisi, Mbak Elis. Ya. Itu yang buat total. Oke. Gitu. Lah waktu itu Haliburton di Balikpapan? Dia megang Total sama Chevron. Chevron EDD. Betul. Sama-sama? Faiko dipegang sama Jakarta. Oh iya sorry, Faiko ya. Faiko dipegang Jakarta. Oh oke. Bukan dipegang Balikpapan ya. Bukan dipegang Balikpapan. Oh, gitu. Nah lu dari awal udah harus terekspos expat di. Oh waktu itu masih banyak expat. Yoi guys, di Balikpapan Chevron sama Total kan koordinator aja expat. Kalau di Haliburtonnya banyak expat. Banyak. Selain country manager, bukan country manager ya, di Balikpapan BSM nih. ya, manager ya. BSM Sperry waktu itu expat.
Oke. ya kan? Koordinator 2 ekspat semua, Didi Di koordinator. Balikpapan ya. Balikpapan. Soalnya kalau tiap gue ke kantor Jakarta pas zaman dari gue masuk, Hah? gue cuma ketemu bule, cuma David. country manager doang. Ya, David Rois. Heeh. Yang gue pernah salah nelfon Lo kira tuh David siapa? David Huta Barat. Ya, Bu Rini ngasihnya nomor telepon Iya itu. juga sih, Gue makanya lu jelas dong. Fit, gue David, gitu mulainya. David. Oh, terus dia kira Halo utang. gitu. Is this my utang Fit kata dia. gitu. Terus kayak kok logatnya rada bule. Ah. Ternyata David kecil Rois itu. yang kita telepon. Nah, begitulah Iya, terus kalau di Jakarta jadi tuh dikit bulenya tak. banyak dan di Didi semua bule kan? Bukan nggak semua sih, tapi ya banyak bulenya pada masanya banyak bulenya. MWD juga ada yang bule gitu. Terus Nah, habis sebulan lo jadi printer engineer, terus lu mulai merambah dunia web planner tuh langsung ada kebutuhan sit in di klien nggak? tidak ada sit in, tapi waktu itu kalau nggak salah aku pertama kali dikasih tugas ke klien itu disuruh tanda tangan annual report, guys. Oh iya, itu Ya. juga penting ya, karena harus ngejar-ngejar ya. Betul. Terus Jadi lo kayak ospek lah ya, bener-bener ya. betul. Terus gue dimakan sama Mbak Karina. Hai Mbak. Halo Mbak. di iya Di total siapa? pada masanya. Oh, oke. Gue ditanya dan gue nggak tahu. Apa ditanya? Gue ditanya apa ya? Pokoknya gue ditanya seputar trajektori lah. Oh, oke. Tentu saja aku tidak bisa menjawabnya. Iya, iya. Ya kan? Terus dia telepon ke kantor kayak, ini anak baru belum di training udah dikirim. Dia mau kantor ya? Iya, gue pulang ke Manggar tuh gue kayak, Mbak bisa nggak aku nggak usah ke total dulu lagi. Tolong, Lain kali makan lu kalau ke kantor itu Iya, pakai helm hijau. tolong, itulah, tolong. Tapi biar setelah tetap. itu gue jadi deket sih akhirnya sama orang-orang itu. Ya, Nah, total karena ya. banyak belajar juga, iya gitu. Cuma memang mereka ya karena udah ngedrillnya banyak sih, jadi kayak terbiasa sama yang udah megang Udah lah ya. megang, iya. Nah, Terus kantor kita suka gitu, yang penting kan masuk jurang. iya, lu diterjunin sendiri asli bener-bener dah gue diterjunin. Itu terus tapi ya setelah itu untungnya nggak lama setelah itu ada kelas yang di Houston. Berapa lama? Mereka buka kelas. Setelah berapa lama lu masuk baru lu trainingin? Kayaknya 4 bulanan. Oke. Setelah 4 bulan kelasnya buka di Houston terus kita berangkat. Sebelumnya gue ketemu lu di Duri. Karena gue waktu itu belum terekspos sama field. Gue belum Lu terekspos sama masuk field. bulan Maret. Oh ya bisa jadi sih. April, Mei, Juni, Juli, Kayaknya Agustus. enggak deh, Tak. Sorry, gue September ke Houston. 6 bulan berarti. Oke. 6 bulan. Ya bisa jadi sih. Terus gua ke Durinya berarti sekitaran Agustus. Karena nggak lama gua pulang dari Duri, gua langsung berangkat ke Houston. Oke. Jadi gua pulang bentar ke Balikpapan, ganti koper terus gua berangkat. Iya. Kayak gitu. Itu juga waktu itu ada Lia itu yang well plannernya Chevron. Jadi ada 3 yang kita berangkat bareng. Aku, Mbak Nate, Lia. Oke. Untuk Aku lupa Mbak Nate dikirim kemana, tapi Lia kayaknya dia ke offshore atau ke Faiko antara dua oke. itu. Tadinya gue pengen ke Total gitu Oke. kan. Terus si Mas Fauzi, Riza Fauzi kayak, mending kamu ke Duri. Kalau Bagus. Duri itu, kalau kamu bisa bertahan di Duri, kamu bisa tahan ngejob di mana aja. Enggak tuh, di sini juga gua masih mau mati. Iya, dia bilang gitu. Iya, benar. Terus kayak, Boleh oke Mas, berangkat. Oke. Tapi memang di sini nyatanya Gue bertahan di sini dan kan. yang survive banyak orang Duri kan? Iya, gue Makanya. bertahan. Iya. Lu gimana? Lu bertahan kok. Ya ini kan masih gelantungan gua. Kita tunggulah. Berangkatlah aku ke Duri. Nah. Ya kan? Tapi total expose-nya emang ditargetin berapa lama tak? Waktu itu kayaknya waktu itu aku ingat banget aku 12 hari. 12 hari untuk total untuk keliling-keliling. Iya, 12 hari. Atau untuk cuma 12 keliling-keliling. hari di Duri doang? Oh enggak, 12 hari di Duri doang. Oke. 12 hari Maksud dulu. gua program ini untuk lo expose Heeh. itu mestinya berapa lama? Gua nggak tahu. Sebulan. Gua nggak tahu. Jujur gua nggak tahu. Karena lu 12 waktu itu hari di mepet. Duri. Abis itu kan lu ke offshore. Gue nggak ke offshore tuh gue setelah pulang dari Oh, setelah training. udah selesai setelah Oke. training. Dan bagusnya ya ini untungnya ya kita percepat Ya. ceritanya. Jadi pada masanya si Total ini dia emang kalau kan dia ngebornya tuh kalau section top section Hah. dia pakai apa sih
Casing diverter. diverter, Ah. ya kan. Jadi kan satu slot jadi 2 sumur kan. Oke. Nah itu kan critical tuh anti-collisionnya. Ya betul. Nah Oke. jadi dia selalu minta Anti-collision monitoring. collision monitoring. Gimana caranya biar bisa efektif dan efisien? Kita kirim aja nih bocah ke field. Oh langsung begitu ya. Jadi gua tiap 16 inch hole section gua di sana sampai casing break. Baik. Gitu. Efektif dan efisien Yoi, ya. jadi gua Itu yang di sesudah training. sesudah gua training. Oh, Nah, oke. mulai dari situ terus agak berapa lama katanya sih ini denger ya, denger dari waktu itu TA kita, technical advisor kita, mereka mencari Didi perempuan Oke. pada masa itu karena Oke. di selam bersih mereka punya 1 Didi perempuan yang ada di total. Oke. Summer J ya. Summer J. Oke. Jadi kayak mereka ngeliat tetangga depan nih punya Ya. nih. Siapa anak yang bisa kita train buat ini? Ya. Nah, Kayaknya sampai sekarang kalau di Amerika Latin gue denger udah ada sih tak. Tapi bahkan di sampai ke Middle East, Australia gue belum pernah denger sih ada di cewek. akhirnya gue jadi satu-satunya kandidat pada masa itu. Makanya gue sebulan sekali terus ke field. Gitu. Oke. Sebulan sekali tuh gue ngabisin seminggu sampai 10 hari lah di field. Oke. Kayak gitu. Sip. Berarti Jadi ini gue kayak terdidi lah, gue nempel ke Didi. ya. Oke. Terus akhirnya abis itu ngerjain well planner-nya tetap nggak sit in ya? Enggak, gue nggak pernah sit in. Jadi waktu itu yang sit in adalah technical advisor kita si Bule. Oke. Gue ke total itu cuman kayak seminggu 2 kali. Oke. Seminggu 2 kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali kayak gitu. Oke. Tapi yang sit in si TA karena beda setupnya. Kalau di Chevron itu bener-bener semua harus Sit sit in, in, termasuk ya. koordinator. Oke. Didi koordinator, MWD koordinator, well planner semua sit in di sana dikasih satu ruangan. Dan bentuknya selama lu total berarti jadi well planner di Indo berapa tahun tuh? 2. 2 tahun lu nggak pernah muter klien lain, cuma megang total. Gue megang total dan selebihnya gue support. Kalau lagi ada yang cuti atau apa. Jadi dulu benar. sempet juga sit in di Chevron. Sempat. Oke. Gua Tapi cuma sempet di 2 klien Chevron. itu aja ya yang Gue lu cuma 2 bener-bener klien rasain ya? itu gue lupa. Gue pernah support Duri nggak ya? Kayaknya gue nggak pernah deh. Kayak nggak pernah karena Duri udah ada pada masanya ada Kalaupun 3. di support sama Jakarta biasanya. Iya, Tiba-tiba benar. nanti ada Faiko pada juga. masanya Mbak Pauline yang datang atau siapa. Benar. Jadi gue cuma megang total Chevron. Oke. Nggak kerasa loh 2 tahun Iya ya. doang. Dikirain kayak Itu dari sebenarnya ceritanya kayak 20 tahun iya, udah ya. 2 tahun doang loh gue di sana. Begitulah. Memang Tahun kehidupan di Haliburton. Yoi. Baiklah, Baiklah. Terus apa lagi nih? kita sudahi dulu episode ini. Sudahi dulu biar nanti lebih penasaran. Oh gitu ya. Edisi flashbacknya ya. Oke, jadi kalau gitu ini bener-bener flashback pekerjaan pertamaku. Cover pertama Dan- dan masuknya pekerjaan pertama. Dan itu yang membuat kita berjumpa. Sebelum mengakhiri kasih tau dulu dong, kita ketemunya berapa lama? Sebelum ketemu di Abu Dhabi ya. Iya. Total mungkin nih 5 kali ya, 5 kali pertemuan. Iya, di Duri berapa kali? 2 ya? Kayaknya 2. 2 rig kayaknya di DSF ya. Iya di DSF. Waktu pertama gue datang ke staff house, kita nggak ketemu. Gak ketemu. Gue gak ketemu Gue di langsung staff ganti house sama baju, sekali. gue berangkat. Karena lu di hotel juga ditaruhnya kan? Enggak dong, Di staff house? di Kojo. Di Kojo kan? Iya. Itu kan hotel. Kita rebutan loh mau tidur di Kojo. Gue nggak mau. Ah, Gue nggak Cuma- mau karena gue takut. Harus ada kamar tertentu. Iya. Soalnya ada kamar yang lain. Ya kan gue nggak dikasih tahu ya bagian itu dia, itu. makanya. Untungnya gue literally datang naruh barang, gue main ke staff house, terus langsung ketemu sama koordinator, terus langsung kayak oke Tita nanti langsung berangkat ya hari ini. Gue lagi ada balik, gitu. gue ambil barang, udah kerik Langsung. sampai dengan hari dimana gue Pulang. Oke. Berarti lu Nggak lanjut pulang keliling lagi. terus ya. Iya, gue nggak pulang lagi. Iya, kita cuma ketemu 2 kali di rig, 2 rig yang berbeda. Terus habis itu Jakarta, Balikpapan, sekali-sekali. Sekali-sekali. Mungkin di total nggak ada 24 jam tak? Enggak, kita ketemu cuman ya sejam 2 jam. Iya, makanya jadi total nggak nyampe. 12 satu shift aja nggak nyampe. Gak kita nyampe, ketemu. gak nyampe. Iya. Gue tapi Inka sih, gue yang engineer cewek pertama. Oh, lu sampai satu Gue rig sama nempel dia. Inka, gue nempel Inka terus dari awal. Iya. Gue dikasihnya Inka yang ngetrain gue. Iya, benar sih. Gue pertama kali datang gue inget banget lagi rig down. Oh, Ya. itu track dia kan paling bagus kalau rig down. Terus kayak gue udah kecapean. Iya.
kan gue gendut. Oh iya, Iya. itu ya penyebabnya ya. Iya, iya. Terus Inka kayak ini baru rig down. Tuh rig up abis ini kita di situ Ah, dia iya. nunjuk Seberang ya. di seberang rig yang udah ada. Karena mejanya udah berdiri lagi. Iya. Ya begitulah nasibnya kalau di DSF emang. Nah ini Gitu. makanya nih ntar episode berikutnya kita Oke. obrolin kehidupan diri kali ya. Iya, seru-seru Ya, bener-bener. Kita compare lu Iya, kan jadi gue kita pause lebih dulu. banyak di offshore kan. Iya. Lu kan lebih banyak di onshore. Ada lah 6 bulan terakhir gue di offshore. lu di offshore Di ya? BP. Di Sorong. Oh tapi BP, oh ya kan gue total. Iya. Pasti beda. Oke. Oke, kalau gitu guys, Semangat teman-teman Semangat yang teman-teman. masih masa pencarian. masih pencarian kerja, Jangan dilihat dari angkanya aja. tapi Tapi imani lah pengalaman betul. dan pintu-pintu yang mau dibukakan oleh Allah ke Oh iya, depannya. Kan? betul, betul. Habis sekali. kultum sama Habib. sama Betul, Onat. sama Onat sama Habib ya. Jadi harus ke bawah Lock dikit. in, lock in, Harus lock in. Oke. Udah kalau gitu. Sampai Makasih bertemu teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya flashback. berikutnya. Berikutnya kita mau cerita pengalaman kita Pengalaman diri kita kalau diri. gitu. Oke? Bye. Bye. Sampai ketemu di Maman Budak Korporat. Wah, singkat nih. Apa kisah hari ini?